Salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, memulai kultum pada pagi hari ini perlu kami sampaikan bahwa insyaallah tanggal 15 September nanti bulan depan, tepatnya hari Kamis, Masjid Al-Kafi insyaallah akan diadakan pengajian dengan narasumber materi yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau kita kenal dengan nama Agim. Kami mohon doa restu dari jemaah sekalian, mudah-mudahan pengajian ini dapat benar-benar dapat terlaksana dengan baik, dapat berjalan dengan lancar sehingga nanti bisa memberikan manfaat bagi jemaah. Amin ya rabbal alamin. Pengajian ini dibantu oleh salah satu saudaranya dari Pak Endu, Sekretaris DKM, yang kebetulan ada di manajemen Agim, sehingga mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Jemaah yang dirahmati Allah, kultum pada pagi hari ini masih berlanjut membahas sekitar ibadah haji, ibadah umroh, berkaitan dengan masalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebagainya. Jemaah, kalau pengajian atau kultum pada ahad-ahad yang lalu sudah pernah disinggung bahwa insya Allah ibadah haji untuk tahun-tahun depan itu biaya membengkak sekitar 80 sampai 100 juta kalau kita baca di media. Jadi bapak-bapak yang sudah haji beruntunglah, biayanya masih belum begitu mahal. Sampai tahun ini mungkin biayanya masih sekitar 36 juta, 35,6, 35,7, di bawah 36 juta. Tapi tahun depan biaya membengkak. Karena biaya besar ditambah dengan masa tenggang atau masa tunggu yang cukup lama, mungkin untuk kota Bandung bisa mencapai sekitar 20 tahun, sehingga orang banyak bergeser dari ibadah haji menjadi umroh. Apakah pahala ibadah umroh? Nah, Nabi Muhammad bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Itu riwayat dua rawahu syaikhani. Syaikhan itu dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Berarti itu riwayat hadisnya sudah insyaallah pasti sahih. Al-umratu umroh satu ilal umrati kepada umroh yang lain kafaratun menjadi kafaroh. Kafaroh itu menjadi penghapus dosa lima bainahuma di antara kedua umroh tersebut. Jadi kalau bapak-bapak kapan tahun pernah umroh kemudian nanti umroh lagi, insyaallah dosa di antara umroh satu dengan umroh yang lain itu diampuni. Ada beberapa riwayat. Ulama berpendapat di sini dosa yang diampuni yaitu dosa kecil. Dosa kecil apa ya? Misalnya dosa sering ngomongin tetangganya, mungkin ngomongin Pak RT, ngomongin siapa, nah itu mungkin yang termasuk yang diampuni. Tapi kalau dosa besar, kata ulama ya harus taubatan nasuha kalau mau diampuni. Itu yang pertama. Jadi pahalanya dapat mengampuni dosa antara satu umroh dengan umroh yang lain. Kemudian jemaah sekalian, bedanya apa kalau umroh dengan haji? Nah, kalau umroh itu dapat berjalan paling sekitar 1 sampai 2 jam selesai. Bapak-bapak kalau umroh dari mulai di pesawat masuk mikot memakai baju ihram 2 lembar tanpa jahit. Kemudian nanti ada informasi dari kru pesawat, Bapak sebentar lagi akan masuki mikot. Nah, Bapak mengucapkan labbaika Allahumma umrotan. Itu kalau sholat sudah mulai takbiratul ihram. Sudah, bapak-bapak tidak boleh jidal, berbantah-bantahan dengan istrinya, dengan temannya, kursi depan, kursi belakang, teman sekamar, teman sehotel, tidak boleh. Tidak boleh juga rofath. Rofath itu berkata-kata yang jorok, nggak boleh juga. Dan tidak boleh fasik, bohong, mencela, mengumpat juga tidak boleh. Tidak boleh jidal, tidak boleh rofath, tidak boleh fusuk, fasik, tidak boleh. Nah, nanti kalau sholat selesainya dengan mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri. Nah, kalau umrah atau haji
itu selesainya ketika tahallul, memotong rambut. Jadi mulainya tadi ketika ihram, selesainya salamnya kalau sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Nah kalau haji atau umrah dari mulai labbaika Allahumma umratan, kalau haji labbaika Allahumma hajjan, selesainya nanti ketika tahallul. Bedanya kalau umrah tahallul cuma 1 kali, kalau haji ada 2 kali tahallulnya. Tahallul yang pertama, tahallul yang kedua. Tahallul yang pertama itu sekedar potong rambut saja. Nah, nanti yang kedua yang betul-betul selesai. Potong rambut saja tetapi masih belum boleh dekat dengan istrinya. Itu Pak bedanya Pak. Tapi kalau tahallul yang kedua sudah boleh dekat dengan istrinya. Kalau umrah sekali tahallulnya saja. Begitu sudah selesai tawaf 7 kali, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i 7 kali, selesai tahallul sudah selesai. Potong rambut. Nah, kalau Bapak-bapak nanti punya rezeki mau haji mau umroh, sebaiknya ketika selesai tahallul dicukur gundul, jangan manja-manja, dipotong sedikit saja kan sudah boleh Pak. Iya, tetapi Rasulullah mendoakan untuk dimohonkan maaf, diampuni itu yang cukurnya gundul itu sampai 3 kali. Kalau yang cuma dipotong pendek saja itu cuma 1 kali. Nah, kalau bapak-bapak atau saya lah gitu ya merasa banyak dosa, sebaiknya ketika tahallul dipotong sampai habis rambutnya. Botak nggak apa-apa, nanti tumbuh lagi. Pak, tapi sayang rambut saya bagus. Pak, kepada Allah itu Pak, jangankan rambut, nyawa kita diminta Allah, kita harus serahkan. Itu Pak, semangatnya seperti itu semangatnya. Jangan rambutnya sayang, wah, bajunya sayang, duitnya sayang. Diminta Allah itu mau diapakan juga boleh. Katanya Bapak kalau sholat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa Pak? Lillahi rabbil alamin. Nah, itu katanya inna sholati sugih sholatku. Inna sholati wa nusuki, nusuk itu ya manasik ibadahku. Wa mahyaya hidupku wa mamati matiku. Lillah, hanya kepada Allah. Gitu. Jangan pelit. Pokoknya nanti kalau Bapak haji umroh potong rambut, jangan ragu-ragu. Nah, berapa biayanya? Cuman 10 rial. 10 rial itu berapa Pak? Kalau 1 rial itu mungkin 3.500 atau 4.000 kali 10 berapa Pak? Ya 40.000 lah Pak, potong di sana. Murah. Kalau mau AC 15 rial. Kalau mau potong rambut begitu selesai potong langsung kepalanya diplok ganti yang lain. Nah 10 rial. Pengen murah lagi 5 rial juga ada, potong sama istrinya. Beli al cukur di sana. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, melihat Ka'bah itu ibadah. Nah, kalau Bapak-bapak nanti baca di surah Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Kita sholat menghadapnya juga ke Ka'bah. Bapak-bapak nanti ketika sudah meninggal terbujur kaku, disolatkan di masjid juga menghadap ke Ka'bah. Kepalanya di sebelah sana, kakinya di sebelah sana. Bapak malah nanti Pak, kita semuanya akan mati Pak. Ketika masuk liang lahat, nanti Bapak akan dimiringkan gini Pak. Diganjel itu, pakai tanah itu Pak belakangnya itu. Tujuannya biar apa? Biar kepala yang menghadap Ka'bah. Jadi orang hidup itu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, nanti meninggal juga sama menghadapnya ke Ka'bah. Bapak sekalian, tidak hanya manusia Pak, hewan juga menghadap ke kiblat. Bapak-bapak kalau menyaksikan penyembelihan korban, itu kan hewannya juga diarahkan ke Ka'bah. Walaupun itu sunnah kan tetap harus ke Ka'bah Pak. Bapak-bapak kalau di rumah menyembelih sapi mungkin berat Pak ya. Menyembelih ayam sama istrinya. Ini Pak kita bikin masa opor. Bapak tolong sembelihkan ayamnya. Jangan lupa ayamnya diarahkan ke kiblat ketika mau disembelih. Bagian dari sunnah Nabi. Itu Pak. Bukan hanya yang hidup, yang meninggal juga menghadap ke Ka'bah. Kemudian jemaah sekalian, apa hadisnya atau bagaimana keterangannya kok bisa melihat Ka'bah itu ibadah? Rasulullah bersabda, ini hadisnya dhaif tetapi bukan palsu. Kalau palsu namanya maudhu. An-nadhuru ilal ka'bati ibadah. An-nadhuru melihat ilal ka'bati kepada Ka'bah itu adalah ibadah, ibadah. Rawahu Abu Syaikh, riwayat dari Abu Syaikh. Teman sekalian. Nah,
ketika ada sabda Nabi bahwa melihat ke Ka'bah itu ibadah, sehingga orang yang sholat di depan Ka'bah, jamaah sekalian, nanti kalau bapak-bapak sholatnya di sana, itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama, tetap menghadap ke arah sujud. Mengapa? Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, menasihati kepada sahabat Anas, ya Anas irja' basaraka haitsu tasjud. Wahai Anas, jadikan matamu kesannya kok kasar ya, penglihatanmu ketika sholat itu menuju ke arah sujud, ke tempat sujud. Jadi kalau bapak-bapak sholat di Al-Kahfi, jangan lupa matanya jangan kemana-mana. Di depan ada yang pakai kaos tulisannya. Nah, saya sendiri juga pernah Pak, di sini sholat di depannya ada tuh orang pakai tulisan lanjutkan gitu ya, nggak khusyuk. Aduh ini kok masih pilkada. Nah, padahal sholat padahal itu kok masih lanjutkan, kan sudah ganti presiden. Loh Pak, itu ya karena tidak khusyuk. Nah di kita ada baju Pak, bapak-bapak kalau sholat terpaksa ke masjid sini misalnya lupa kok masih ada tulisannya, di belakang ada kaos Pak, bapak nanti pakai dulu, pakai sholatnya biar nggak ganggu yang di belakang. Sholatnya kaosnya di belakang ada gambar barong Pak, yang belakang takut itu melihatnya itu juga itu nggak konsen itu. Ini kok barong ya sholatnya di masjid, kepikiran nanti pulang masih kepikiran, tidur apa namanya itu Pak, langsung jadi apa kalau Sunda itu apa itu, erap apa namanya Pak. Kepikiran nggak bisa tidur. Nah, bapak-bapak kalau sholat pakailah baju yang rapi, jangan ada tulisannya kalau bisa. Kalau lupa pakai baju itu ditutupi dulu, nanti lepas selesai salam balikin lagi. Penglihatannya ke tempat sujud bapak kalau sholat. Nah kalau di depan Ka'bah ini ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tetap menghadap ke tempat sujud, sebagian lagi tidak, menghadapnya ke arah Ka'bah. Bapak-bapak kalau sholatnya itu di lantai 1, lantai 2 Masjidil Haram, itu bisa melihat Ka'bah, sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ada yang seperti itu, silakan. Kita mohon maaf, barangkali bisa berbeda pendapat. Saya pun juga beda pendapat dengan istri Pak. Kalau saya tetap menghadapnya ke tempat sujud, kalau istri saya enggak ya, yang penting itu hadap ke Ka'bah, ya sudah silakan. Nah, kita beda pendapat. Toleransi kan mulai dari rumah boleh Pak. Bapak-bapak beda pendapat dengan istrinya enggak apa-apa. Kita kan demokratis. Itu ya Mas sekalian. Jadi kalau sholat menghadap ke sujud juga boleh, menghadap ke Ka'bah juga boleh. Tapi itu terjadi kalau bapak-bapak di depan Ka'bah sana. Kalau di Al-Kahfi yang hadapnya sholatnya matanya itu jangan ke bawah. Saya sering, mohon maaf, ketika datang itu ada sholat di sini itu matanya sholatnya ngadep ke atas gini. Ini kok sholatnya ngadep ke atas ini, ada madhab baru atau gimana ini? Nah kemarin saya cerita, kemarin itu ada sholat di sini, sholat jamaah di sini. Kayaknya bapaknya itu kaosnya pendek sehingga ketika sujud, ketika ruku itu bujurnya kelihatan. Begitu salam saya ingatkan, Pak mohon maaf bajunya kurang panjang. Kenapa tadi Bapak ketika sujud, ketika rukuk, bujur Bapak kelihatan. Saya jadi tidak konsen. Jadi galau saya Pak. Nah, saya bilang gitu. Pak kalau boleh Bapak mohon diulangi sholatnya. Bajunya di belakang ada bajunya lebih panjang. Akhirnya belinya pulang. Iya Pak, saya terima kasih. Saya pulang dulu ganti baju dulu. Oh ya silakan. Nah, mau diganti sholatnya atau enggak? Wallahualam. Tapi enggak usah tanya ke ulama Pak. Kita gampang saja. Kalau pantatnya kelihatan itu kira-kira sah atau tidak gitu. Sudah pantatnya mending putih Pak, ini hitam pantatnya kayak pantat panci dipamer-pamerkan. Wah, kok ya tega-teganya sholat ke masjid pakai kaosnya pendek gitu. Kalau bapak-bapak nanti lihat ada sholat dimanapun berada Pak, kalau kira-kira itu pantatnya kelihatan, Bapak ingatkan. Nanti kalau Bapak nggak ingatkan orangnya dosa, nggak tahu. Halus-halus nggak apa-apa, pelan-pelan aja Pak, punten bajunya pantatnya kelihatan. Itu aja nggak apa-apa. Sering itu Pak di sini tuh saya ingatkan berkali-kali itu. Termasuk ada juga bapak-bapak di sini, mohon maaf ini saya pernah ingatkan. Ketika wudhu Pak, wudhunya itu cuma sampai di sini Pak, nggak sampai sikut, itu nggak sah Pak. Wudhu itu airnya sampai di mana-mana, mau bapak mau ormasnya NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, itu sampai sikut ilal mirfaq. Ini itu kalau di hadisnya itu. Bapak sering saya bilang cuman, jadi begitu di muka, tangan cuma sampai sini aja. Itu 3 kali. Wah Pak itu sah dari mana itu? Enggak sah Pak, sampai sini. Bapak kalau lihat itu ingatkan, sampai sikut. Sampai sikut airnya itu. Tapi Pak, kita pakai baju lengan panjang, singkirkan. Jangan karena pengen penampilan rapi, pengen baju panjang, terus sholatnya dikalahkan. Jangan Pak.
Kayak tadi itu, rambutnya bagus, nggak mau halul, potongnya pendek saja. Tinggalkan Pak. Urusan duniawi, kalau Allah ibadahnya seperti itu, ya ikuti. Sudah. Bapak-bapak, mau saya lagi, mau pahamnya apa, mazhabnya apa, semua sepakat minimal pakai sampai sikut kalau mencuci. Kalau kaki, minimal sampai mata kaki. Bapak sampai mencuci kaki sampai betis, lebih bagus. Pak, nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad, itu bekas wudhu itu akan apa namanya? Sparkling, apa itu? Bersinar. Iya betul, bersinar. Nanti akan bersinar, nanti mencorong. Nah, kalau bahasa Sundanya apa nanti, Pak? Apa? Ya, kayak gitulah. Disiap dihilap gitu, lepat gitu nyebat nanti. Nanti akan bersinar. Bapak-bapak jangan pelit. Nah, kemarin saya mohon maaf itu air masjid sempat kurang, mati kemarin sanyonya. Jadi rupanya sanyonya lupa nggak dicolokin. Ya, hari ini sama Pak Wahyu tukangnya, Pak dibikin paten saja listriknya. Sudah, nanti kita ikut membayar ke tahap RT 6 untuk biaya listriknya karena kita ngambil air dari sumur pompa di RT 6. Itu sama sekalian. Jangan pelit-pelit kalau wudhu ditambahi kalau bisa. Tangan sini ya sampai naikin dikit. Kalau kaki mata kaki ya sampai setengah betis lah paling enggak. Gitu Pak. Nanti akan kelihatan mencorong, kelihatan sparkling. Kemudian sama sekalian, yang selanjutnya, yang kelima, ada beberapa tempat yang mustajab untuk berdoa di daerah atau di sekitar Masjidil Haram. Nanti bapak-bapak ingat-ingat itu. Nanti kalau punya rezeki pengen umroh ke sana, kangen sana yang dulu pernah ke sana, pengen ke sana lagi, belum pernah ke sana, pengen ke sana. Tempatnya yang pertama namanya Multazam. Multazam itu dekat pintu Ka'bah dengan pojok Hajar Aswad. Bapak-bapak, kalau selama pandemi ini kan ditutup, sudah nggak apa-apa, bapak pokoknya di arah dekat, paling depan sendiri kalau bisa itu, dekat pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Cirinya Pak, Hajar Aswad itu di tembok sana ada lampu hijau terang. Nah itu berarti arah Hajar Aswad itu aja. Kalau bapak masuk ke Masjidil Haram, nanti ada lampu satu hijau di lantai satu, ada lampu lantai dua, ada lampu lantai tiga, ada lampu hijau semua. Itulah tempat arah ke Hajar Aswad. Nah, yang pertama Multazam, yang kedua Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau bapak keliling Ka'bah itu ada tempat bangunan setengah lingkaran, itu Ka'bah yang belum jadi. Bapak-bapak bisa ke dalam situ. Di situ juga bisa menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada pintunya Pak. Biasanya kalau askar itu nggak lama-lama nanti suruh keluar lagi, ganti yang lain lagi, masuk keluar lagi. Nah itu Pak, bapak nanti masuk ke dalam aja. Namanya Hijr Ismail. Itu Ka'bah yang belum jadi. Sampai sekarang, loh kok nggak diteruskan? Ya sudah kayak gitu aja, nggak usah dibikin aneh-aneh. Yang ketiga, Rukun Yamani. Rukun Yamani itu di pojokan Ka'bah sebelum ketemu Hajar Aswad. Bapak-bapak mulai dari Rukun Yamani, apa berdoanya Pak? Lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok belum sampai? Tambah lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai ketemu Hajar Aswad yang lampu hijau tadi. Nah, nanti kalau jemaah kafi ke sana bareng-bareng, saya siapa jadi guide-nya, jadi mutawifnya. Kemudian sama sekalian, ada lagi tempat yang mustajabah lagi. Ketika Bapak nanti sa'i dari sofa sampai Marwah 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Marwah. Berhenti masing-masing tempat terminal itu Pak. Dari sofa ke Marwah berdoa. Dari Marwah ke sofa lagi berdoa lagi. Nah, itu juga menjadi tempat yang mustajab. Jangan bapak-bapak kalau nanti ke sana umroh haji, jangan buru-buru. Pak ini nanti ketinggalan. Enggak apa-apa, insya Allah nanti bapak ketemu lagi. Kita, kecuali kalau bapak-bapak sudah sepuh sekali, ya itu agak repot mungkin. Tapi kalau kita masih muda insya Allah ketemu lah Pak. Kemudian sama sekalian, beberapa hal yang lagi. Di Masjidil Haram itu banyak pintu Pak. Banyak pintu. Bapak-bapak nggak usah takut nanti kesasar. Nah, justru saya menasihati kalau bapak-bapak nanti ke sana, bapak cari pintu namanya Babus Salam. Bab itu artinya pintu, as-salam itu kedamaian, pintu kedamaian. Itu pintunya itu dari mulai zaman Nabi sampai sekarang masih ada. Nah, pintu itulah yang menjadi tempat keluar masuk Nabi Muhammad ketika mau ke Masjidil Haram. Tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak ada tempat yang harus diapa-apakan, enggak ada. Cuman
Sebagian ulama berpendapat sunnahnya itu kalau masuk ke Masjidil Haram itu pintunya lewat Babus Salam. Tapi tadi sudah terlanjur Pak, masuknya ke bab Malik Al-Fat, ya boleh nggak apa-apa. Tapi Bapak sebaiknya cari pintu itu. Nah nanti kapan-kapan Bapak masuk ke hotel, pulang ke hotel, pengen ke Masjidil Haram lagi, pintunya masuk lewat pintu situ. Nah, kita niati ta'asi, mencontoh Nabi Muhammad. Di dalam sejarah kalau mau kita perhatikan ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah pun masuknya juga dari pintu Babus Salam. Pintunya itu Pak antara Sofa dan Marwah, tapi lantai 1 tentu saja. Pintunya agak ke bawah gitu, kalau bapak-bapak dari luar mau ke dalam itu agak turun, ada tangganya gitu. Nah, agak tersembunyi pintunya Pak, sebaiknya Bapak lihat. Jamaah sekalian, di Masjidil Haram itu ya saya terus terang agak sedikit merasa rada aneh sebenarnya. Kenapa pintu-pintu masjid itu dikasih nama Raja Arab? Menurut saya lebih tepat itu dikasih nama sahabat Nabi. Ini pintu Abu Bakar, itu harusnya menurut saya. Ini pintu Umar, ini pintu Utsman, ini pintu Ali. Ini enggak, Malik Al-Fat. Ini bab Raja Malik Abdullah. Ini bab Abdul Aziz. Ya itu Raja Arab aja, yang besar itu pintunya namanya pintu Raja Arab. Menurut saya kok lebih tepat gitu, menurut saya ini Pak. Kita boleh berbeda pendapat. Kalau Bapak merasa lebih tepatnya lagi pakai nama raja ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya merasa kok lebih tepat itu kalau nggak nama Nabi lah gitu misalnya itu nama sahabat Nabi gitu. Nah, Bapak-bapak nanti kalau ketemu pintu namanya pintu Ismail, sekali-kali nanti Bapak cari ada pintu namanya Bab Ismail. Itu pintu yang menjadi tempat keluar masuknya imam masjid dan tempat keluar masuknya jenazah yang mau disolatkan di Masjidil Haram. Bapak nanti harus kali-kali kalau Bapak ke sana cari mana pintu Ismail itu sebelah mana. Nah pintunya itu agak susah juga jelasinnya itu. Sebelum ketemu ke sofa ada pintu kecil juga namanya Pak. Nanti biasanya ditutup kalau mau sholat itu ditutup pagar betis itu. Nah itulah pintunya. Bapak tunggu saja di situ. Kalau mau lihat bagaimana sih wajahnya imam sholat nanti pas sholat duhur, Bapak lihat di situ. Tunggu dulu sebelum duhur Bapak nongkrong di situ. Nah nanti Bapak nggak usah minta tanda tangan, nah nggak usah gitu. Biasa saja nanti Bapak malah ditangkap askar, malah repot nanti di penjara di sana. Itu Pak, namanya pintunya Ismail. Di sana jemaah sekalian, itu setiap kali sholat fardu, itu biasanya ditutup dengan sholat jenazah. Karena ada saja yang meninggal. Nah, ada juga orang Indonesia yang pengen meninggal di sana. Pengen dari rumah sudah pengen ke sana, meninggal di sana, ternyata malah pulangnya sehat walafiat. Tadinya berangkatnya itu sakit-sakitan, di sana makannya gulai kambing, sate onta. Pulangnya malah sehat walafiat. Ada juga yang seperti itu. Nah, dulu Pak Miftah Farid, itu Kiai Haji Miftah Farid, ketika saya haji itu ketemu, saya cari di mana hotel Pak Miftah Farid, saya cari ubruk-ubruk kota Mekah, ketemu akhirnya. Cerita beliau, Pak, jamaah di Indonesia itu banyak yang pengen meninggal di Arab. Saya sering menasihati itu. Bapak, kalau pengen meninggal di sini itu pengen minta meninggal itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena kita itu kan umurnya sudah ditentukan Allah, kalau begitulah. Lagi nanti Pak, Bapak di sini nanti malaikatnya pakai bahasa Arab loh Pak nanyanya. Nah gitu. Beliau bercanda seperti itu. Oh iya Ustaz, Pak Miftah Farid. Kemudian teman sekalian, ini yang beberapa hal terkait dengan masalah tempat-tempat bersejarah di Mekah Pak. Kalau Bapak keluar dari Masjidil Haram lewat tempat sa'i Safa dan Marwah, nanti sebelah kanan Bapak lihat ada namanya gunung Pak. Ada gunung kecil, jangan dibayangkan gunung itu gunung kayak Gunung Slamet, Gunung Merbabu besar, enggak Pak, kecil saja. Namanya Jabal Abi Kubais. Nah Bapak-bapak bayangkan dulu di situ, di atas itu Rasulullah pernah dapat mukjizat, dapat membelah bulan. Nah Bapak-bapak tempatnya itu di dekat masjid, tempat Safa dan Marwah itu, Bapak keluar pintu langsung lihat ke kanan, di atas gunung itu ada rumah bagus, itu rumah istana raja sekarang. Tapi itu namanya Gunung Jabal Abi Kubais. Bapak nggak usah ke situ. Ini gini Pak, jamaah Indonesia itu kadang suka berlebihan. Contohnya, ada namanya rumah tempat kelahiran Nabi, itu pakai sorban dipelus-peluskan, dilap-lapkan gitu. Ya boleh, tapi jangan ada keyakinan yang aneh-aneh. Itu aja, dilap-lapkan boleh.
Kalau Bapak perhatikan, tempat kelahiran Nabi itu sekarang dipager, Pak. Tujuannya apa? Banyak jamaah di Indonesia khususnya itu pengen sholat di situ, pengen ngelus-ngelus temboknya, pengen nyuwil temboknya dibawa pulang. Jadi jimat. Oh, itu malah bukan keyakinan Islam itu, Pak. Pak, jangankan seperti itu, Pak. Saya itu, Pak, pernah berkali-kali ziarah ke makamnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang sana, Pak. Kamu ini namanya Kampung Diwek. Pak, itu di sana itu sekarang makamnya itu dipager besi. Kenapa dipager besi? Karena banyak orang kita yang ziarah itu pengen ngambil tanahnya, masukin ke plastik, nah, tabarruk, ngalah berkah, bawa pulang. Sekarang dipager. Nah, biar apa? Biar nggak ada orang ziarah itu yang iseng pengen ngambil tanahnya, pengen nyuwil nisannya jadi jimat. Nah, orang kita itu ada yang berlebihan seperti itu. Makanya kalau pemerintah Saudi itu sangat ketat sekali gitu, sehingga akhirnya tempat kelahiran Nabi, Maulid Nabi ini sekarang dijadikan menjadi maktabah. Maktabah itu artinya perpustakaan. Ada juga artinya juga toko buku juga maktabah. Nah, itu tujuannya apa? Nanti lihat di sana, jamaah haji tidak boleh begini ada aturannya di sana. Bapak lihat nanti kalau ke sana. Nah, kalau Bapak mulai ada yang pakai kopiahnya dia gosok-gosok ke temboknya, wah langsung diusir sama askar tentara atau polisi Saudi. Kruh, pergi. Nah, itu biasanya. Itu namanya Maulid Nabi. Nah, terakhir teman sekalian. Kalau Bapak dari sofa marwah lagi, nanti Bapak keluar, di situ ada toilet yang besar. Nah, ini kadang menjadi kontroversi, Pak. Kata ulama, sebagian ulama berpendapat ini salah satu kurang tepatnya pemerintah Saudi Arabia. Kenapa ini dulu tempat rumahnya Nabi dijadikan toilet, gitu Pak. Bapak kalau nanti ada pengajian silakan didengarkan. Banyak sekali yang ustadz, yai, ajengan yang bahas seperti itu. Jadi begitu sofa marwah keluar itu ada toilet besar sekali. Itu menurut yai Indonesia itu dulu tempat rumahnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di maktabah tadi itu yang sekarang jadi perpustakaan. Ketika sudah rumah tangga dengan Siti Khadijah, tinggal di satu rumah yang menurut beberapa ahli sejarah itu yang sekarang menjadi toilet. Tapi menurut pemerintah Saudi Arabia itu bukan rumahnya Nabi, itu rumahnya Abu Jahal. Nah, mana yang betul, mana yang benar, wallahu a'lam, kita nggak tahu, Pak. Nah, bagi saya, Pak, karena toiletnya itu besar sekali, mungkin di situ dulu juga ada rumahnya Abu Jahal juga bisa, rumahnya sahabat yang lain juga mungkin, rumahnya Nabi Muhammad juga mungkin saja. Kalau Bapak lihat di Masjid Nabawi itu, Pak, rumah Nabi itu bukan sebesar masjid gini, bukan, Pak, cuma ukuran 2 meter, 3 meter kali 4 meter, kecil sekali. Cuma satu kamar saja, Pak. Cuma satu kamar saja. Bayangkan, Bapak sekalian. Kalau di Masjid Nabawi itu ketika Nabi Muhammad meninggal, dimakamkan di situ. Abu Bakar meninggal, dimakamkan di situ. Abu Bakar itu bapaknya Ibunda Aisyah, bapaknya Abu Bakar. Tapi ketika Umar bin Khattab meninggal, dimakamkan di situ, Siti Aisyah yang tadi, cuma makam, Pak. Siti Aisyah yang tadinya itu kalau di rumah mungkin lepas kerudung, tapi karena ada makam Abu Bakar, makam Umar, hanya makam saja, Pak. Orangnya sudah meninggal. Sayyidina Umar sudah meninggal. Beliau di rumah tidak pernah lepas kerudung. Karena apa? Ada makam Umar yang bukan muhrimnya. Itu, Pak. Kalau perempuan di zaman dulu itu, istri Nabi itu, Pak, saking menjaga marwahnya, harga dirinya itu. Walaupun cuma ada makam di rumahnya, tetap pakai kerudung. Karena apa? Itu bukan mahramnya. Kalau orang kita itu sudah bukan mahramnya, keluar-luar juga lepas kerudung, Bapak-bapak. Kalau mohon maaf ini, kalau istrinya masih ada yang suka lepas kerudung, tolong diingatkan. Nanti daripada Bapak di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Kenapa kamu suami, istrimu tidak pakai kerudung? Kenapa kamu diamkan saja? Bisi Bapak nanti ditajong ku malaikat. Nah, lebih baik ditajong ku Pak DKM. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأشغل